Sifate wesi besi ilang ono dosa kang wis kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wasirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya sayhat taqalaini, ya sayhat taqalaini. Allah. Jadi ini reality show, hatinya berubah. Mungkin karena dilihat orang banyak, tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu parah. Ya, Nanti ke dokter. dokter. Nah, dari 5 bacokan tadi, mungkin pada saat bacokan kelima, Dan dia mengakui kurang konsen. si itu nggak konsen, makanya das itu. Dari 5 bacokan ya, Harusnya satu lebih yang parah. jebol. Saya setuju. Dengan ayunan golok Itu yang keras, tadi keras. kencang keras banget, itu badan bisa terpotong. Itu Harusnya badan bisa badan terpotong. Gini. Perut juga harusnya. Perut bisa terpotong. Gini. Makin kesini makin ngebikin bingung umat dan makin gak selesai-selesai ternyata urusannya. Jadi saya pengen tinggalkan dulu masalah-masalah ini. Saya pengen nyeritain salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bandingkan dan tentukan pilihan masing-masing teman-teman ya. Jangan asal milih juga. Saya pengen cerita Zubair bin Awam. Namanya Zubair bin Awam. Beliau adalah hawarinya Nabi, hawarinya Rasulullah. Setiap Nabi punya hawari dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Beliau adalah sepupunya Rasulullah dan beliau masuk Islam mengikut Rasulullah di usia 16 tahun. Zubair punya anak namanya Urwah bin Zubair. Urwah ini suka digendong sama Zubair di punggungnya dan Urwah menceritakan tentang kondisi keadaan punggung bapaknya ini. Kata Urwah, di tubuh bapakku itu, di tubuh ayahku itu ada 13 luka sabetan pedang. Salah satunya ada di punggungnya dan ada yang membentuk lubang. Saking dalamnya yang aku dengannya bisa memasukkan jariku. 2 sabetan di pundak ini membentuk mungkin kayak trek mobil gitu ya. Membekas, salah satunya didapatkan di perang Badar dan satunya lagi di perang Yarmuk. Jadi saking dalamnya sampai-sampai bekasnya nggak hilang, mengkeruak gitu. Dan gak cuma Urwah anaknya Zubair yang pernah lihat. Ali bin Zaid mengatakan, aku pernah lihat depannya Zubair. Bagian depannya antara dada dan perut Zubair itu ada luka lubang. Yang lubangnya itu sebesar mata unta, yang kemungkinan didapatkan akibat bekas tancapan panah atau tancapan tombak. Maka Zubair sendiri pernah mengiyakan kepada anaknya, wahai anakku, tidak ada seorang pun yang menemani Rasulullah kecuali aku telah menemani beliau seperti mereka. Bahkan aku menemaninya lebih baik daripada mereka semua. Jadi Zubair ini gak pernah lepas ngejagain Rasulullah. Wajar, bodyguardnya, hawarinya. Aku gak pernah berpisah dengan beliau semenjak aku masuk Islam. Wow, semenjak usia 16 tahun sampai Rasulullah wafat nantinya. Dijagain terus sama Zubair. Dan ketahuilah wahai nak, tidak ada satupun anggota di tubuhku kecuali telah mendapatkan luka bersama Rasulullah akibat ngejagain Rasulullah. Bahkan di bagian kemaluanku pernah terluka karena Rasulullah, juga ada bekas luka sebab Rasulullah. Tapi luar biasa juga merasakan. Tapi tadi sempat nggak yakin ya. Sempat ada Jujur. pikiran nggak konsen atau pengen Nggak konsen kan? Nah, itu. Kalau katanya dukun-dukun tadi, orang yang yakin, orang yang konsen itu bakal kebal dibacok. Berarti pertanyaannya, bodyguard Rasulullah ini selama ngejagain Rasulullah gak konsen dan gak yakin ya. Karena sepanjang menemani Rasulullah, sepanjang itu pula dia bertambah bekas lukanya. Bahkan lukanya sepanjang seluruh sekujur tubuhnya. Ya berarti sepanjang ngejagain Rasulullah dia gak konsen dan gak yakin ya. Bahkan Zubair itu menganggap bekas luka ini sebagai perhiasan dia yang nanti pengen dia bawa sebagai barang bukti di hadapan Allah. Sedangkan kata para dukun, sebaliknya. Kalau kamu luka berarti ini justru bukti kamu gak yakin dan kamu gak konsentrasi terhadap keimananmu kepada Allah. Kalau Zubair selama ini gak konsen ngejagain Rasulullah, tapi kok masuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya? Pak Rasulullah salah ya? Tapi dia mempan dibacok. Cuman kok ya gak sakti kok dijamin masuk surga kan? Gimana gitu? Ya ganjel aja. Ada orang modal sholawat dengan keyakinannya dibacok gak mempan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati.
Ini orang sepanjang waktu dan sepanjang hidupnya nemenin Rasulullah. Bahkan satu-satunya yang dimention sebagai hawarinya Rasulullah. Jadi bodyguardnya Rasulullah. Kok gak kebal? Seberapa gak yakinnya si Zubair? Ya ampun Zubair, padahal Zubair itu ngelihat Rasulullah langsung. Yang satunya cuma modal sholawat tapi gak pernah ketemu Rasulullah. Zubair itu harusnya lebih percaya sama Allah, karena Zubair ngelihat Al-Quran diturunkan, Rasulullah nerima wahyu, dia lihat soalnya Quran itu diturunkan di tengah-tengah mereka. Mukjizat-mukjizat Rasulullah juga seharusnya terpampang di matanya Zubair. Ya ampun Zubair, kok bisa-bisanya kamu gak kebal dibacok? Seberapa lemah konsentrasi dan keyakinan kamu Zubair. Ini pasti di antara Zubair dan para dukun, ini pasti ada yang ngibul nih. Tapi siapa ya? Kalau Zubair berarti dia ngibul. Tapinya Zubair banyak dimuliakan sama Rasulullah, berarti kita gak percaya Zubair, berarti gak percaya sama Rasulullah. Karena berarti pujian-pujian yang Rasulullah berikan kepada Zubair itu salah. Tapi kalau kita gak percaya sama si dukun ini, berarti kita juga gak percaya sama pengacara dan juga komunitas perkumpulan dukun-dukun Indonesia ini. Jadi kita harus milih yang mana? Ini sungguh-sungguh pilihan yang sangat-sangat mudah.